Kita Bless you. mulai. Halo tes, coba ngomong Bil. Halo, Lah, nama kok nggak ada saya suara lu? Nabil. Saya koresponden Nggak ada suara lu. dalam wawancara ini. Nggak ada suara lu. Masa nggak ada? Suara lu nggak ada. Kok bisa nggak ada sih? Sumpah Kan nggak udah ada. ngomong gue dari tadi. Ini gue udah ngomong nggak gue punya. Gue rekam aja. Oh ini salah. Tes cek lagi. 1, 2, 3. Ya tuh, ya kita mulai. Jadi disertasi gue ini judulnya itu The Effect of Loyalty Card Programs in Customers Decision Making Process and Purchasing Behavior in Indonesia. Sebelumnya sebutin nama lengkap dia sama umur. Oke, nama saya Muhammad Nabil. Umur saya 25 tahun. Bohong. Serius nggak? Masa? Serius Saya nggak? serius. Suara gue ada nggak sih? Ada. Ada. Suara lu ada. Terus pekerjaan. Saya pengangguran. Saya baru saja lulus dari Universitas Leeds, Inggris. Saya baru saja mengambil program master di Structural Geology with Geophysics. Sekarang saya sedang mencari kerja, jadi saya belum punya kerja. Oh, jadi pengangguran. Punya loyalty Saya card nggak? pengangguran. Bisa diulang? Punya loyalty card nggak? Loyalty card di Inggris tidak ada. Di Indonesia? Tapi di Indonesia saya punya, ada sekitar 4 lah. 14? 14 kurang 10. 4, sebentar dulu. Diam ngomong. Ini ulang lagi? Enggak kok. Disebutin. Apakah saya harus menyebutkan itu? Apa? Iya. Terus. Terus wah, Anda ini gimana ini? Starbucks? Kopi mahal itu, brengsek itu. Terus apa lagi? Jenisnya apa aja itu? Stamp card atau membership atau frequent card? Yang lainnya membership. Wah, ini susah nih. Lama nih susah nih jawabnya gitu doang. Harusnya gimana jawabnya? Gak tahu. Terus kalau lu lebih mending digital atau non digital, jadi lu dapat fisik kartunya atau lu sebutin nomor member atau nomor HP atau last name lu udah bisa ke track datanya bahwa lu member, lebih enak yang mana? Lebih enak yang elektronik dong. Yang digital. Kalau fisik gitu kan ditaruh kartu. Kalau banyak membernya kartu penuh. Kartu. Nemenin dompet. Bawa juga gimana kan? Betul. Lebih enak didaftarin dari nama atau nomor telepon atau email. Oke. Terus kalau keuntungan sama kerugiannya apa? Dari apa?
dari dengan Anda mempunyai loyalty card itu? Keuntungannya banyak banyak mendapatkan gratis atau potongan-potongan harga seperti itu. Terus Terus keuntungan yang lain apa ya? Nggak tahu sih keuntungan yang lainnya. kalau kerugian ada nggak? Kerugiannya paling ya privasinya mungkin. Oh, jadi kalau diminta data pribadi. Iya, kalau nanya data pribadi jadi banyak tersebar. Hmm. Nanti kalau dia di-hack atau apa banyak. Oke. Kalau jadi itu kartu loyalty card lo itu kebanyakan untuk goods ya berarti. Company yang jual goods Iya, kan, bukan services. goods. Services nggak punya sama sekali. Services ada nggak ya? Airlines, Contohnya apa? Garuda, Oh, saya tidak punya. Saya jarang terbang. jarang terbang-terbang. Jarang. Tanya Mas Bul itu kalau mau terbang-terbang. Saya jarang. Iya nih, ahlinya di sini. Saya tidak suka terbang. Kalau terbang takut kembali biasanya. Oh, takut kembali. Ya. Keenakan. Kalau kembali marah-marah. Oh, marah-marah. Terbang Basian. terus. Oh iya, ini nggak jelas ini. Terus kalau menurut lu itu loyalty card itu dengan lu punya itu akan mempengaruhi lu jadi loyal customer nggak terhadap suatu brand atau suatu company? Iya. Apa lu ngambil loyalty card itu bukan gara-gara lu loyal, lu cuma pengen dapat benefitnya doang? Secara nggak langsung sebenarnya awal mula buat PSA dengan mendapatkan keuntungan saja. Namun secara tidak langsung itu membuat saya menjadi loyal terhadap perusahaan tersebut. Oke. Terus Akhirnya ada timbul keterikatan yang tidak disengaja. kayak politikus ya Anda bahasanya. Ya bagus. Berusaha bertutur kata dengan baik. Ya. Terus kalau ada kasus, ada company A sama B, dia punya produk atau service yang kualitas sama harganya sama persis. Tapi yang A punya loyalty card, yang B nggak punya. Pilih yang mana? Sama persis dari semuanya misalnya jaraknya. Oh enggak, itu lain. Jadi faktor yang membedakan cuman loyalty card tuh. Yang satu ada, yang satu nggak ada. Yang sama apa? Produknya, kualitasnya sama harganya. Kualitasnya enggak. Jadi membedakan cuma loyalty card doang. Tidak terlalu berpengaruh sih untuk saya. Jadi nggak ngaruh. Tidak terlalu berpengaruh. Kalau disuruh pilih yang mana jadi? A atau B? Kalau Ya. disuruh pilih ya tentu pilih yang ada balikan. Oke, kalau gue tambah, ada faktor lokasi, ada faktor desainnya atau layoutnya, ada faktor staffnya sama atau kualitas dari customer service-nya, atau parking space-nya. Jawaban lu masih A atau bisa lu geser tadi faktor si loyalty card itu bisa lu geser ke belakang. Yang penting lu duluin misalkan lokasi dulu, itu lu duluin parking space dulu. Apa tetap sama lu akan tetap pilih loyalty card itu di nomor 1? Yang pertama adalah lokasi. Lokasi karena Macet. menurut saya waktu itu adalah uang. Jadi uang itu adalah waktu.
Jadi, Jadi semakin dekat, semakin tidak memakan waktu, semakin mengirit uang. Saya tidak dibuang-buang untuk mencari hal yang lebih jauh hanya karena dia punya loyalty card. Di lokasi, kedua parking space. kalau macet di Jakarta itu gimana? Ngaruh nggak? Wah, sangat berpengaruh itu Jakarta. Kenapa? Kalau Bukan enak. lokasinya di daerah yang tidak macet, dia tidak Di ramai, Baduy gitu ya. itu. Tapi ini ketika kualitinya sama ya. Sama, semuanya sama. Produk, Kalau kualitinya sama ya saya harga. pilih lokasi. Karena kualitas sangat berpengaruh juga. Kalau customer service-nya gimana? Kalau kayak orang Cina gimana? Kalau customer service berpengaruh juga, cuma tidak seberpengaruh lokasi. Oke, jadi lokasi pertama. Lokasi. Terus parking space. Terus ketiga apa? Parking space. Yang ketiga itu baru service. Customer service. Baru loyalty card di situ. Baru loyalty card. Oke, dari situ nyambung berarti seberapa signifikankah si loyalty card ini dalam mempengaruhi lo untuk pilih A atau B. Jadi dalam skala strong, moderate, atau weak lo pilih yang mana? Weak. Weak? Moderate. Ya boleh. Serah lo. Kalau weak ya boleh weak. Di antara weak dan moderate. Oke, di antara suka-suka lu deh. Iya. Terus sekarang iya Pak, siap. Terus ada kasus kalau misalkan lu ke coffee shop terus lu cuman butuh satu kopi. Pada waktu itu cuman butuh satu kopi, tapi pada saat lu datang pemegang loyalty card itu dapat tawaran kalau lu beli kopi satu lu bisa beli kue, satu slice kue itu seharga 5.000, padahal harga asli kuenya itu 25.000. Itu akan mempengaruhi lu nggak? Wih, ngaruh lah itu. Jadi walaupun lu nggak mau kue itu lu beli tuh. Lu nggak butuh kue, lu kesana niatnya cuma beli kopi doang gitu. Iya. Jadi akan mempengaruhi purchasing behavior lu kan. Iya, itu ngaruh. Sangat ngaruh. Kemungkinan akan saya beli. Kalau dari dalam skala 1 sampai 10 sesignifikan apa? Bisa 7. Iya. Terus nyambung lagi dalam skala 1 sampai 10 lagi, kalau seberapa signifikan loyalty card itu bisa bikin lu balik lagi ke company itu jadi repeat customer. Jadi ulang. Enggak, saya cuma sekali ngomong, nggak ada waktu. Tadi putus-putus. Oh iya. Saya. Dari skala 1 sampai 10, seberapa signifikan loyalty card itu mempengaruhi lu untuk balik lagi ke perusahaan itu. Jadi lu pengen balik tuh gara-gara si company ini punya loyalty card nih yang benefitnya bisa nguntungin gua. Jadi offernya itu bisa nguntungin gua. 6. Iya. Enggak 6,25. 6. 6 saja. Kenapa? Dijelaskan coba. Karena itu berpengaruh untuk saya kembali, namun tidak sangat berpengaruh. Wah, cukup jelas. Mengembangkan lokasi. Oke, jadi ketika saya sudah ada di sana, kemungkinan saya akan membeli sesuatu yang ada promosinya, loyalty card. Tapi ketika saya tidak ada di lokasi itu, saya tetap mempertimbangkan lokasi. Kalau dari kartu yang lu punya nih loyalty card, lu paling suka apa? Sukaan yang stamp card kah atau sukaan yang membership? Saya suka stamp card. Kenapa?
karena terlihat lebih real aja dia. Tapi bukannya lu jadi lebih kesannya dipaksa untuk balik dulu 10 kali baru lu dapat gratis ke 11 kali. Iya sih, namun terlihat lebih real aja dia dibanding yang loyalty card gitu biasanya cuma Yang membership 20% diskon. kecil nggak Oh, berasa. kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil. Nggak gede gitu. Iya, kalau itu kan kalinya langsung gede. Iya, iya, iya. Terus kalau offer yang paling lu suka dari loyalty card itu apa? Offer yang paling saya suka itu ketika ketika yaitu ketika ada hadiah gratis ketika sudah membeli apa atau Dari undian misalnya. Kalau makin banyak pembeliannya mendapatkan makin besar kemungkinan untuk menang di undian akhir tahun. Terus kalau gue tanya loyalty card itu lebih efektif untuk attract new customers, attract customer baru atau narik customer baru atau untuk maintain customer yang udah ada. Lebih efektif kemana menurut lo? Menurut saya sepertinya lebih menarik customer baru Kenapa? karena cenderung customer baru itu Baru. tidak mengetahui sesuatu. Jadi, Jika ada sesuatu yang baru cenderung lebih tertarik. tapi kalau dia tidak mencoba gimana? Kalau dia tidak mau mencoba gimana? Kan dia nggak tahu hasilnya. Seperti teman Anda yang sedang tiduran itu. Kalau dia tidak mau mencoba ya sudah, apalah artinya itu. Maksudnya gimana? Anda ngomong apa ya? Ngomong apa? Saya kurang ngerti. Tidak fokus. Jadi udah bantuin lu, udah berkontribusi apa yang sama perjuangan Bull untuk Gema? Ya mungkin perjuangan saya tidak banyak, Apa aja cuy? Coba dijelaskan. tapi cukup sangat menyita waktu dan menyita pikiran saya untuk memikirkan itu. Ya, tapi dia tetap tidak mau mencoba. Itulah. Kenapa? Mungkin dia tidak mau mencoba itu karena dia takut. Seperti cewek berarti dia takut. Dia cuma pengen dikit doang. Kayaknya dia nggak pengen banget pengen dikit dong. Ya bagus. pengen dikit aja gitu. Kalau dia Iseng-iseng berhadiah gitu. nih, kalau dia pengen banyak kayak IELTS sih berarti udah 6 kali ditolak, 5 kali ditolak masih coba. Iya betul, saya setuju. Udah ngecek kondisi air juga gitu. Kayaknya air dalam nih, coba aja lah. Akhirnya dalam, iya. Terus Air aja gitu. Kayaknya kondisinya juga, wah gue udah mau pulang nih. Dia juga jarak umurnya juga sangat jauh. terus Iseng-iseng aja gitu. jadi kenalnya gimana sih pertama dulu coba? Ya, Dia kenalnya itu gimana? kenalnya berawal dari tatapan mata. Di mana? Lalu turun ke bagian bawah, yaitu hati. Oh iya. Terus turun lagi? Terus nggak tahu, tanya aja. Turun lagi kayaknya, keluar ke bagian belakang. Yang dilakukan setiap pagi, setiap mandi. Sebelum mandi. Jadi dia pertama kali ngeliat tuh kayak lucu nih. Terus Suatu saat ada acara World Tonight di mana Indonesia, PPI Leeds harus menampilkan suatu kesenian, Terus acara
Lalu latihan lah, mulai lah full latihan lari kencang. Di nari beneran? Beneran. Ada videonya nggak? Latihan lari sesuatu lupa. Akhirnya sering latihan. Bareng? Latihan sering ketemu. Ya latihannya bareng-bareng. Terus? Di satu ruangan. Nanti ada di tempatnya Bu. Wah. Tempatnya Bu ada living room yang besar. Iya, terus? Dan ruang umum, common room. Terus? Ya udah, dia mulai tertarik melihat-lihat, wah lucu ya, akhirnya kenalan. Ngalannya gimana? Coba mencoba. Lewat temen ya? Tahu-tahu nama aja. Dari jauh. Gak ada kenalan terus. Terus? Akhirnya dia mencoba. Gimana nih Bil? Gue chat gak? Bilang udah chat aja gitu. Sok-sok nanya apa gitu ya di chat. Chat. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Udah deh. Ngobrol di chat. Balasnya 3 hari. Terus? Chat balasnya 3 hari. Wah. Tapi langsung nyerah, langsung down. Nah, udahlah, mulailah dia. Mulai apa? Mencoba akhirnya di titik ini. Dimana percobaannya hanya setengah matang. Setengah matang. Jadi lebih baik sama yang setengah matang. Kayak lebih pas sama yang setengah matang. Iya. Iya nggak sih? Kayaknya lebih pas sama yang setengah matang. Mungkin dia cocok sama setengah matang. Karena dia juga setengah-setengah. Mungkin ya, mungkin betul. Itu betul sekali. Fix kayaknya itu. Kayaknya Fix kayaknya. Betul. Gue mau ngapain tadi? Udah selesai. Lu jawabnya singkat doang sih. Berapa menit lagi? Terus coba dikit lagi. Tes. Sempet hilang gak tadi suara gue? Hilang. Sempat. Hilang. Suara Handa. Lu naik apa jadi besok sih? Naik Permadani. Serah lu. Besok rencananya naik tur. Cuma kalau males naik taksi. Naik taksi aja lah. Daripada naik taksi mendingan traktir kita tadi. Tapi capek naik Uber. Mendingan traktir kita tadi. Daripada naik Uber. Kalau gue traktir lo terus ternyata gue naik Uber, double deh. Aduh. Sedikit lagi. Terus lu jadi mau gue temuin gak sama temen gue itu? Yang minyak. Ntar dulu deh, gue nyoba nyari dulu. Iya, kalau lu udah desperate baru nih. Takutnya gue ada 2 pokoknya, yang satu minyak, satu kelapa sawit. Iya, takutnya lo nemuin taunya gue ada lain kan. Gak ada sih kayaknya. Jangan dong. Ada. Lu mau nyoba di mana sih itu? Kalau gue nggak ada yang lain, gue mau jadi PewDiePie, main game aja. Enak sih. Iya, nyaman. Enggak, soalnya di Twitch itu ada yang main game itu. Tahu Twitch kan lu? Twitch. Kayak website kesukaannya Bully tuh yang live cam. Tapi dia main game. Terus dia itu apa namanya? Ya udah, orang nontonin dia main game aja. Tapi satu hari bisa dapat ribuan dolar gitu. Gimana
masih jago ngomong ya. Ada yang nggak pakai kamera sama sekali, cuman main doang. Main game doang. Iya, cuma game doang, nggak ada muka dia sama sekali, cuman dia ngomong. Ini asik ya. Biasa aja mainnya. Nggak tahu itu kayaknya hoki deh kayaknya. Enak sih main game. Kayak Bull bisa deh itu. Gue bisa kan dia ngomongnya nggak jelas. Rap. Orang-orang Harus coba deh kayaknya Bull. itu harus nyoba. Kayaknya dia passionnya anak main game. Emang dia tapi nggak mau nyoba apa-apa. Susah. Emang dunianya itu dunia permainan sampai dia dimainkan. Wuh, Anak umur 19 tahun. 19 tahun dia. Mana Bull Ya ampun, udah sama anak kecil nggak berani lagi. Gimana sama yang seumuran. wah Kasian emang. Emang kadang-kadang hidup itu begitu. Tapi kalau nggak dicoba ya gimana lagi. sekarang gimana coba kemungkinannya buat dia nyoba apa? Tanggal 24. Tanggal 24 Vira mau kesini katanya. kirain doang apa gimana? Nggak tahu, katanya kemungkinan game ada kata Bull. Nah itu bisa. Ya, tapi dia pasti nggak mau dia. Gue pasti nggak mau yakin. Kayaknya. Panas-panasin lagi pasti mau. Nah, jadi kembali lagi ke loyalty card itu. Menurut Anda itu Belum selesai. belum sedikit lagi. Jadi loyalty card itu menurut Anda itu sebenarnya guna nggak? Atau pakai itu aja, pakai marketing taktik yang lain, taktik marketing yang lain aja, kayak diskon aja udah nggak harus. Masih berguna itu artikel. Dia cukup memainkan peran dalam menarik. Tapi bukannya lebih menguntungkan ke perusahaannya karena dia bisa dapat database yang besar. Nah itu bisa juga tuh. Dia punya database karena loyalty card dan akhirnya dia bisa memprediksi pola konsumsi konsumen. Iya, emang tujuannya itu, tapi kan berarti itu lebih menguntungkan ke perusahaan dong daripada ke customer. Ya betul juga. Waduh, Anda gimana ini? Saya interview tapi saya yang ngejawab terus ya? Saya nggak paham. Oh iya, iya. Ya, jadi terus, Iya benar. ya benar, saya tahu. Terus, Lebih menguntungkan ke perusahaannya ya. oke. Kalau ke orangnya ya paling ada untung-untung dikit gitu. Hmm. Kayak cuma berapa persen atau cuma dapat dari 10 kali minum dapat sekali gitu ya. Nggak rugi perusahaannya dan konsumennya juga nggak terlalu tertarik gitu dengan itu. Terus kalau mereka nge-spam email itu termasuk kerugian apa enggak? Spam kalau saya sih tidak terlalu peduli ya spam karena sekarang kan sudah dipilah-pilah tuh. Biasanya promosi udah masuk ke jendelanya sendiri kan. Jendela apa? Jang. Jendelanya sendiri. Iya. Punya tabnya sendiri kan. Jadi nggak terlalu ngaruh. Jadi ya Tapi kan suka masuk juga. apa? Kalau promo dari company gitu kan suka masuk tapi. Kayak Sports Direct. Selama ini kayak masuk ke promosi-promosi aja. Yang primernya nggak pernah masuk yang kayak gitu. Oke. Jadi nggak terlalu berpengaruh menurut saya. Mungkin ada beberapa orang yang isi. Kalau saya tidak. Oke. Terus apa lagi ya? Tentang loyalty card. Jadi, kalau yang bisa top up itu yang lu jadi bisa bayar kayak Oyster, bentuknya kayak Oyster, jadi lu bisa ngisi ke kartunya itu. Itu pernah coba nggak loyalty card itu? Tidak. Kenapa? Anda harus coba, jangan kayak teman Anda itu tidak mau coba. Nggak tahu. Ada Starbucks, ada minum kopi cantik.
Ya, saya juga nggak minum kopi cantik itu sih. Saya lebih ke ABC. ABC 2000. Contohnya apa lagi? Apalagi ya? Ada harusnya. Flash. Flash bukan loyalty card. Kalau yang redeemable points gitu, kayak CCT, Enggak. nggak pernah nyoba juga. Saya orangnya cenderung yang normal aja, nggak pakai loyalty juga udah cukup senang. Iya, oke. Oke, kalau begitu, sekian. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu, Bill. Makasih. Doakan saya lulus ya. Ya, Oke, dadah. dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.